ini apa maksud patternnya gitu kan. Gue bilang ini gemuruh supporter. Terus gue pegang jersinya kan. Gue spontan aja, bentar gue dengerin dulu gue bilang. Terus gue bilang, harus tenang banget biar kedengeran gitu. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tika di RoTV, join membership RoTV dong. Klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Oh iya, maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Nah, apaan sih tuh ada ribut-ribut soal jersey? Jersey aja diributin gitu. Indonesia mah apa juga diributin, biar rame dong. Kenapa sih jersey timnas tuh kenapa? Tanya aja sama orang yang bikin apa tuh kemarin? Lu bikin apa sih, Nggak? Video gue. Dia pakai jersey yang gambar apa? Yang merek apa? Yang Mills ya? Pakai baju yang Mills ya. Nggak, kalau Pange gue tuh memang dari dulu anaknya sepak bola banget. Iya. Timnas sama dikejar sampai kemana-mana ya. Away pasnya dikejar dia. Ada kemana? Ini, nah jelasin sama Tiga, apa yang terjadi? Apa yang jadi masalah si jersey ini? Apakah jahitannya jelek? Gitu. Kan gue nggak ngerti ya. Karena buat gue ya baju mah baju aja. Apalagi jersey main bola. Ini gitu sebetulnya kan? bikin jadi rame duluan siapa sih? Sebenarnya udah lama ramenya, udah semenjak di launching kan. Launching berapa lama? Launching sebulan? Mungkin sebulanan lah kira-kira lah. Langsung rame? Langsung rame. Waktu yang jadi masalah tuh apa awalnya? Ada beberapa hal. Pertama, desainnya B aja. Kayak biasa banget. Kata temanku si Justin, C aja katanya. Koci udah diundang belum sih? Coach Kaci belum bisa datang. Karena dia juga lagi marah-marah terus kan. Nah, C aja kalau kata Koci kan. Soal desain gitu. Dan sebenarnya kan ekspektasi supporter timnas itu kan gede kan. Apalagi apa namanya apparel sponsornya baru kan. Baru. Lalu juga prestasi timnas lagi bagus kan sekarang kan. Nah, lalu ketika protes menurut gue kan biasa ya. Namanya fans itu kan punya kecintaan yang tinggi. Jadi wajar ada feedback, ada komentar gitu. Nah, ada yang ngedesain jersey. Kawan kita juga sebenarnya. Gitu. Kawan juga, kawan. Gue kenal, kalau gue sih kenal. Kenal. Nah, itu apa namanya menanggapinya dengan eksplosif lah. Gue pakai kata itu ya. Dengan eksplosif gitu. Jadi meledak-ledak gitu kan. Ya, di Twitter dulu kan di Twitter dulu. Netizen kita kan dikasih gituan kan sih kan. Jangan macem-macem dengan fans bola Indonesia. Enggak mana jangan jadi cuma 16% katanya gitu. Itu nanti. Nah, itu kejadiannya 2-3 minggu lalu udah reda sebenarnya, udah reda. Nah, kebetulan gue dan teman-teman sama coach yang lain itu belum komentar banyak lah, karena kita merasa komentar tuh setelah pegang barangnya dulu. Ya kan? Kamu belum megang. Belum megang. Fair. Kita oke, desainnya B aja segala macam. Kemarin di acara kita di channel Regista, kita suruh tim kita beli jersinya. Kita pegang lah tuh jersey ya. Berapa sih dia? Kalau yang gue beli itu replika tuh 600 ribu. Lumayan dong harganya. 600 ribu. Si Koci megang kan. Wah ini nih pantasnya pego kata dia, 150. Rame. Ini cak-cak tuh. Cantik Bangkok. Nah, kalau harga itu relatif lah. Gue lihat ya desainnya B aja, lalu juga bahannya juga kurs lah menurut gue. Terus tuh ada motif, kan ada motif di situ. Itu pas pada waktu ditanya ke yang bersangkutan yang ngedesain dan yang pemilik brand bilang bahwa ini adalah gemuruh supporter katanya. Jadi kayak ada. Emang motifnya apa sih, gambar apa sih? Kayak gemuruh lah, kayak apa namanya halilintar petir-petir gitu lah bro. Kira-kira gitu kan. Ada hubungannya sama Atta? Enggak. Itu halilintar. Enggak gitu kan. Ya gue kemarin pada waktu gitu. Jadi ditanya sama si Koci, ini apa maksud patternnya gitu kan. Gue bilang ini gemuruh supporter. Terus gue pegang jersinya kan. Gue spontan aja, bentar gue dengerin dulu gue bilang. Sinis. Sarkas. Terus gue bilang, harus tenang banget biar kedengeran. Saking sebenarnya gak ada efeknya. Gak ada efeknya. Terus temen gue si Hanif bilang, ini ada gemuruh, tapi gemuruh sosial media katanya. Karena rame. Karena rame. Kejadian.
Dan emang rame. Maksud gue, iya namanya komentar pelanggan kan, customer kan. Customer kan selalu protes. Menurut gue telan aja lah gitu lah. Jadi sebetulnya yang ngambek ini adalah si desainernya. Dia nggak terima kritik katanya. Nggak terima. Dan menanggapi dengan eksplosif. Dan bawa-bawa yang nggak ada urusannya sama produknya. Urusan personal gitu kan. Background menurut gue ya udahlah kita cuekin aja lah gitu. Karena kita tetap fokus sama si produknya ini. Oke, ini kontrak berapa lama tau nggak si Erspo ini sama Timnas? Nggak tahu gue, kira-kira udah lama. Harusnya sih lumayan lama ya. Nah kalau misalnya lumayan lama berarti bakal soalnya nah, buat hari ini, baru kejadian hari ini nih. Tadi sore ke temen gue si Koci itu ketemu lah sama pemilik brand. Sama orang federasi ketemu. Si Koci ada di dia lanjut. Jadi bukan sama yang bikin tapi si pemilik brandnya. Iya, beda lagi kan. Beda lagi kan. Sebenarnya enaknya gue kan gue mau ngomong apa Koci aja ngomong. Katanya, oke nanti kita bikin desain baru. Kita bikin desain baru katanya. Kita bikin desain baru, nanti kita dengerin supporter maunya apa. Harganya berapa, kainnya kayak gimana kita dengerin gitu. Desain baru dengan tujuan apa untuk AFF lagi atau untuk yang mana nih? Tahun ini katanya bakal rilis jersey baru. Wah, gitu. Setahun 2? Iya, nggak tahu kepepet kan. Karena kan maksudnya suara dari si supporter ini kan terasa kayaknya kuning gitu kan. Gue sih termasuk yang agak jarang beli jersey timnas Indonesia. Yang gue punya tuh yang Nike yang AFF tahun berapa? 2010. Irfan Bahdim. 2010. Oh, yang hijau. Good. Bagus. That's good. Bagus. Itu bagus. Yang ada siluet Garuda di sini kan. Good. That's good. Lu punya yang apa aja nih? Gue beli terus. Yang Specs punya, Muse punya. Jadi sebenarnya kalau supporter timnas itu, lo jersinya jelek mau apapun main pasti dibeli. Makanya wajar dong kalau lo protes kan. Iya. Jersey lo jelek gitu. Gue beli juga. Tapi kan buat pembuktian kan gitu. Tapi jersey lo jelek gitu kan. Ya. Saya nggak cuma asal ngomong karena gue buktiin nih gue beli gitu. Jadi kalau pengen melakukan itu kepada jersey timnas, maaf. Gue juga sama Persib, jersey Anda jelek. Sponsornya banyak sekali. Tapi setiap season saya beli baju Persib karena aku cinta Persib. Betul kata Bang bilang, kalau fans sepak bola mah tutup mata. Iya, dibeli tetap. Baju kayak spanduk juga tetap dibeli. Katanya kalau Persib tuh nggak bisa lihat lahan kosong pasti dibeli gitu. Oke, tapi kenapa kritik dari seorang Pangeran Siaan ini begitu berefek gitu? Siapakah seorang Pangeran Siaan? Hati-hati. Gitu. Netizen kalau misalnya suka mencari berita, diasumsi. Ini orang di belakang layar ya. Kamu adalah CEO. Iya. Co-founder juga. Founder, ya. Sama siapa aja dulu sih? Dulu sama Iman. Ya. Iman, teman kita juga itu, teman lama. Jadi dulu inget nggak netizen ada acara di Metro TV namanya Provokatif Proaktif. Ya dulu ada gue, Panji, J-Flow, ada Jadika. Pange, Iman lagi. Ini amunisinya yang penulis-penulis anak-anak muda dan pinter. Ada Naufal juga. Ya. Dan gue tuh seneng banget waktu itu. Jadi kalau yang paling tua mungkin gue sama Panji lah ya nggak jauh beda. Tapi ini anak-anak muda ini luar biasa. Pintar. Cuman sayang acaranya waktu berapa? Setahun setengah doang. Setahun setengah. Ya karena pada saat itu kita ingetnya episode pertama. Gue cukup amazed sebenarnya itu bisa bertahun setengah. Asli. Karena episode pertama. Itu acara gila sebenarnya. Episode pertama gitu ya. Anjing gue selamat dia pulang ke rumah nih. Karena cukup keras ya. Gila. Bukan cukup lagi dah. Itu keras banget. Itu kalau acara ada sekarang di cancel itu. Asli di cancel benar. Dan disitulah gue bisa melihat bahwa Pangeran Siaan, someday ini anak bakal jadi sesuatu, bakal punya kiprah banyak di Indonesia. Oh benar. Iya betul. Gitu. Jadi dulu asumsi dibikin sama si Iman. Kalau saran dari gue, asumsi kan lu harus rekrutik. Hidupnya dari asumsi. Cuman di bidang gosip artis. Lu bisa menjadikannya sebagai sebenarnya lebih menjualkan gini. Director of content. Karena dia suka banget nulis sampai akhirnya dia pengen punya yang namanya menyalurkannya yaitu bikin asumsi dan segala macamnya. Padahal lu tahu banget bahwa kayaknya ini nggak bisa menghasilkan deh. Tapi setelah dijalanin menghasilkan nggak sih? Ya selalu harus ada adjusting ya, atau harus ada apa yang berhasil, apa yang enggak gitu. Karena kadang-kadang kan apa yang kita rencanain di awal pada waktu dieksekusi ternyata nggak jadi kan. Nah menurut gue sih banyak hal yang memang kemampuan adaptasi tersebut sih yang bikin itu jadi sukses apa enggak. Contoh misalnya, ya kalau kita memang stick cuman sama tulisan doang ya sekarang mungkin udah nggak nyaman Nah kita bikin video misalnya, tapi kalau video kelewat serius juga terlalu berat. Jadi kita harus adjust lah kira-kira gitu. So udah berapa tahun asumsi itu? Asumsi itu sebenarnya awalnya hobi. Awalnya hobi itu 2015. Karena seneng nulis kan. Karena itu awalnya video sih awalnya, video. Jadi gue masih kerja di TV gitu kan, bola. Gue kerjanya weekend, Senin sampai Jumat nganggur ngapain ya? Ya biar kita bikin asumsi. 2 tahun jadi hobi, terus 2017 tuh jadi bisnis lah, jadi company. Menghasilkan berarti dong.
Oh, hari ini survive. Saya lah sekarang gini. Gini aja. Karyawannya ada berapa? Tim lo? Sekarang? Sekarang itu sekitar 30 lah. Nggak mungkin nggak survive. Nggak mungkin nggak menghasilkan 30 karyawan, men. Iya. Survive itu selain ya mungkin dari segi finansial, sebetulnya secara posisi juga seorang Pangeran Siaan sekarang udah dapet dong. Lu mau disebut apa sih, Nge? Waktu jadi host bola, penghargaan level Asia ya? Iya. Apa sih namanya? Iya, Best Sports Presenter Asian TV Awards. Edan. Iya. Panjang banget tuh. Penghargaannya banyak banget. Kalau penghargaannya panjang artinya? Biasanya susah. Dan duitnya banyak. Jadi karena memang kejiwain banget ya jadi host acara sepak bola. Yeah. Makanya you give your Iya, best walaupun gitu gue ya. nggak pernah berencana ya. Urusan bola tuh hobi gue kan awalnya. Itu siapa Dia yang dari hobi semua, nulis hobi. yang melihat bakatmu siapa di TV itu? Ingat? Yang ngajak lu? Gue jadi sebenarnya tuh banyak kebetulannya. Jadi gue tuh cita-citanya jadi political scientist sebenarnya cita-citanya. Political scientist. Semua penulis, jadi komentator bola ya. Terus sebenarnya cita-citanya bukan itu. Gitu. Political scientist. Makanya nanti ada kenapa gue suka politik gitu kan. Cuman gue kan juga suka bola gitu kan. Dan bola juga ada politiknya. Gitu. Jadi dulu tiap kali gue nonton acara TV bola Indonesia, gue kayak, ini orang ngemeng apa sih gue bilang gitu kan. Fans itu kan selalu lebih tahu kan dibanding yang di depan gitu kan. Ngemeng apa sih, orang gue juga bisa, gue pikir gitu kan. Jadi kebanyakan host acara sepak bola ngemeng apa? Kalau hostnya iya menurut gue. Karena sejujur aja nih gue bilang ya. Beda sama komentator. Karena jujur aja gitu. Banyak yang gak suka bola juga sebenarnya. Iya. Banyak yang suka bola ya, juga. mereka belajar katanya harus baca dan segala macam kan, gitu. Terus gue merasa kayak aku juga bisa nih gitu kan. Coba segala macem. Tapi itu belum jadi kerjaan full time gue sebenarnya. Gue kerja di media, gue kerja di NGO juga. Gue banyak kegiatannya lah gitu kira-kira. Kerja di TV sama Kang Ronald. Terus tiba-tiba nih gak gue rencanain. Gue tuh rencananya adalah 2014 kelar pemilu waktu itu. Karena gue waktu itu ngurusin namanya Ayo Vote, itu gerakan independen yang ngajakin anak muda milih. Kelar pemilu gue mau cabut sekolah tuh sebenarnya. Keluar gitu. Terus tiba-tiba waktu itu TV baru masuk Indonesia kan, beIN Sports dari Liga Inggris itu. Tiba-tiba mereka butuh orang lah gitu. Gue nggak pernah ngelamar itu. Tiba-tiba nggak tahu namanya juga reputasi atau apa gitu ya. Tiba-tiba dapat WhatsApp gue. WhatsApp. Mas Bangnya bisa ketemu bro, gue dengar lo bisa gini play commentary katanya. Jadi commentary pas lagi ada pertandingan tapi nggak ada mukanya, suaranya doang gitu kan, ya kan. Katanya lo pengalaman, gue nggak pernah kan seumur hidup itu. Ya difitnah gitu enak dong. Nggak pernah seumur hidup. Udah kecium, jadi gitu ya. Jadi orang tuh kalau tercium dia punya bakat dan segala macam tuh dapat emailnya kayak gitu. Gue dapat email tuh tawaran KTA gitu lah. Gak ada yang nawarin kerjaan kayak dia. Jadi apa namanya, prestasinya lebih besar daripada namanya. Betul. Jadi ketika gue diajakin ketemu gitu kan, yang interview gue orang Inggris gitu, lo udah sering kayak gini ya? Sering gue bilang gitu. Gak pernah gitu. Ayo coba tes voice gitu kan, segala macam kan. Gak pernah gue kan. Tapi kan gue nonton bola dari zaman gue TK ya. Udah kebayang. Jadi gue kira-kira tahu lah kira-kira ngomong apa kan. Iya. Oke lo kalau weekend ngapain? Nggak ada kerjaan gue bilang. Ya udah jadi gitu. Akhirnya ya udah kebetulan 6 tahun nggak jadi sekolah gue sampai sekarang. 6 tahun? 6 tahun gue. Dari 2014 berarti dari 2013 sampai 2019. Sampai BIN cabut? Sampai, ya itu kebetulan bersamaan sama gue udah mau cabut, BIN cabut juga. Oh jadi gue gak lost apa-apa nih. Berarti sekarang gak ada host acara sepak bola? Gak ada? Udah gak mau juga gue. Oh udah kenapa? Udah gak mau. Karena ya move on aja. Ke milestone berikutnya. Karena ya gak pernah jadi cita-cita gue sebenarnya. Ya karena cita-citanya kan sekali lagi jadi political scientist. Oh. Awalnya. Akan kejadian kemarin? Itu jadi politician sih. Tapi sekarang terjun ke dunia politik praktis atau di belakangnya aja? Iya kemarin sih akhirnya udah di depan layar ya, depan kamera ya. Menjadi juru bicara tim kampanye nasional 03 Ganjar Mahfud. Salah satunya adalah Pangeran Siaan. Iya. Jangan bilang kebenaran lagi tuh. Oh enggak. Gue memang yang dari dulu yang pengen gue lakukan tuh politik. Dari dulu gitu. Jadi gue selalu merasa semua hal yang gue lakukan di hidup ini itu ujungnya gue maunya politik. Nah terus memutuskan ke 03, kamu yang masuk atau yang diminta? Enggak, gue yang mau. Ke 03 gue yang mau. Gue yang pengen. Karena gue merasa values-nya paling cocok sama gue yang itu. Gitu, ya Mas Ganjar dan Prof Mahfud gitu. Lucunya ya, yang gak pernah nawarin gue justru yang gue pengen. Yang gak pernah nawarin dulu? Ya berarti yang kemarin dia ikut. Gak pernah, gimana sih maksudnya? Jadi gak pernah ditawarin, tapi karena dia yang nawarin, yang mau. Gue yang pengen.
untung dia yang jadi iya benar. So, berapa? 2 tahunan ada terlibat dalam segala halnya? 2 tahun tuh. Ya 1,5 tahun, 2 tahun lah ada, 2 tahun ada. Dan awalnya memang itu ini ya, jadi bukan sesuatu yang gue udah ngikut dari awal di belakang gitu, tapi ya gimana caranya ya bisa berbuat sesuatu yang masih selaras, lama-lama makin dekat kan, sampai akhirnya ketika dibikin TPN, tim kampanye nasionalnya, ya join masuk ke dalamnya. Itu gue waktu itu megang salah direktur komunikasi politik, sama jadi jubir. Oke, dan ketika udah masuk ke politik praktis, apakah seperti yang selama ini kamu sudah kebayang? Karena gue sudah sering bersinggungan ya, jadi ya kebayang sih. Udah nggak kaget lah ya? Udah nggak kaget. Walaupun banyak teman-teman yang baru pertama kali gak kaget-kaget sih, gue lihat tuh sih. Ya gue harus kasih tahu, emang gini bro. Gini. Oke, ketika kamu masuk ke politik, karena yang gue alami kemarin begitu banyak yang menyayangkan dalam tanda kutip, menyayangkan kenapa masuk politik, kenapa partai ini, macam-macam lah gitu kan. Ada yang gitu juga nggak lo? Banyak. Apalagi orang-orang yang kenal sama gue tuh baru-baru ya, baru setahun 2 tahun. Kalau yang kenal sama gue lama mah kayak Kang Ronald udah tahu ujung-ujungnya pasti kayak gini kan. Banyak juga kenapa kesini, kenapa nggak kesana, kenapa rapat kayak gini nggak kesana. Menurut gue politik itu soal nilai kan. Gue mungkin sebagai politisi itu buat gue mungkin kurang pragmatis ya. Jadi dalam artian gue politik tuh selalu pakai hati. Gue nggak bisa nggak pakai hati. Padahal katanya nggak boleh, kalau politik katanya nggak boleh main hati. Iya, buat sebagian orang kayak gitu. Tapi kalau buat gue pribadi, gue tuh nggak bisa. Gue nggak bisa kalau nggak pakai hati, karena menurut gue ya kalau cuma politik nggak pakai hati, kita transaksi aja ya bisnis jadinya kan. Gitu. Ku akui, ku pakai hati. Oh ini bisa. Nah, berarti sekarang nggak sakit hati? Apa? Terus nggak tembus, nggak menang, nggak sakit hati? Manusia ada sebel-sebelnya lah. Tapi buat gue gini, gue selalu bilang lo nyesel nggak kemarin dukung 03? Enggak. Karena emang udah jalannya begitu ya. Karena keinginan sendiri. Keinginan gitu. Lo kalau misalnya ada kemungkinan lo kemarin geser ke yang lain, lo bakal geser kan? Enggak, gue bilang. Enggak sama sekali sih. Apa yang kamu dapetin dari perjalanan kemarin? Yang gue dapetin, sebenarnya bahwa memang memegang teguh sama apa yang lo percaya itu nggak mudah sih. Damn. I like your answer. Gitu. Ya lagi-lagi ya. Mungkin yang bilang gue bego banyak juga. Gue yakin kayak bro ngapain sih bro tahun kayak hari kayak gini gitu kan lo mending netral atau mending berpihak pada salah satu kalau buat seorang Pangeran Siahaan? Sebenarnya kalau di belakang saya nggak ada yang netral sih, tapi berpihak aja semuanya. Semuanya baginya di mana-mana gitu. Tapi kebetulan gue dididik dalam lingkungan yang memegang teguh nilai sih. Gitu. Jadi ya gue rasa gue kadang-kadang ya harusnya mungkin gue ini juga ya, mungkin gue bisa kesana kemari ya gitu. Kadang-kadang dong kayak Ayu Ting Ting. Kadang-kadang sebagai manusia gitu, manusiawi kayak gue coba gue bisa kayak gitu, tapi nggak bisa gue. Itu nggak gue banget lah kira-kira. Karena pakai hati. Nah kalau di dunia politik sebetulnya ada ini nggak sih, ada panutan nggak? Panutan? Ya, Tan Malaka gitu. Ya kalau founding fathers banyak. Itu di Partai ruangan Murba itu ya? Di Murba kamu tuh nggak singkatan apa? Murba tuh singkatan. Adalah musyawarah rakyat Bandung. Banyak. Musyawarah rakyat banyak. Jualannya Tan Malaka. Salah satunya di ruang kerja gue tuh di kantor tuh ada mural Soekarno, Hatta, Syahrir, sama Tan Malaka. Nice. Gitu. Jadi gue suka sama. Menurut gue founding fathers Indonesia itu kan mengimajinasikan republik kita tuh kan keren banget ya. Ya eksekusinya sih kadang-kadang banyak yang miss juga gitu. Tapi values tersebut sih yang selalu gue anut dan gue percaya gitu. Nilai lagi, kembali ke nilai lagi. Gue tuh nggak ada, gue tuh sama sekali nggak ada seneng-senengnya politik ya. Kenapa? Sama sekali. Lo harus gini, nggak seneng nggak apa-apa, tapi harus tahu minimal. Karena apapun yang ada di negara ini keputusan semuanya politik. Keputusan politik, ya betul. Air yang kita minum keputusan politik, baju yang kamu pakai keputusan politik, jengkol yang kamu makan keputusan politik itu kan tiga. Iya jengkol aja bisa mahal banget sih. Iya ada mafianya, keputusan politik jengkol. Ada. Tapi gini, Marcel Siahaan, Nico Siahaan, Pangeran Siahaan nggak mau ikutan nih? Nanti tunggu waktunya. Tapi itu merah semua loh. Lah iya. Siahaan semua kan. Iya, maksudnya kan kalau di Koma udah tahun periode keempat kali ya. 4 sekarang ya? 4 ya. Marcel nggak jadi, Marcel Siahaan. Nah tinggal nunggu Pangeran Siahaan. Karena gue yakin sih kalau orang kayak dia bisa lah memperjuangkan. Tapi ya itu dia, kalau pakai hati mah ya nilai dipegang, tahu kan bakal banyak. Harus jago-jago silat makanya. Aduh.
Nggak gabung sama ketua silat aja? Mulai kan. Mulai. Beda-beda kan gitu. Kalau itu dia nggak pengen gitu. Nah, mungkin karena seneng-seneng sama yang merah-merah itu bikin yang kamu juga seneng sama MU? Enggak. Kalau klub bola tuh urusannya beda. Kalau klub bola tuh nggak ada hubungan sama warna ya? Enggak. Jadi lu tuh nggak milih klub bola lo. Klub bola lo yang milih lo gitu kan. Gitu. Tapi dia udah pengen lepas banget dari MU. Udah mau gue bubarin. Tapi kan lagi lumayan MU sekarang bukan? Enggak sih, sebenarnya enggak juga sih. Tapi ini kalau fans bola gitu ya, maksudnya tuh timnya dikata-katain, dimaki-maki, jelek, katro, tetap ditonton juga. Ya tapi itu mungkin ya sebab dia tuh memang orangnya setia. Maksudnya dalam arti MU lagi jelek-jelek kayak lu aja. Sama, iya. Jadi bukan ngefans pada saat mereka lagi jaya-jayanya. Jaya gitu ya. Tapi emang suka dari zaman baheula gitu sampai sekarang pun ketika si dalam keadaan mungkin bukan seorang sejuara gitu. Tetap iya kan dulu setia. Eric Cantona pernah bilang ke gini dalam bahasa Indonesia, kamu boleh berganti kewarganegaraan, kamu boleh berganti pandangan politik kamu boleh berganti partai dukungan kamu, tapi kamu nggak boleh berganti klub kamu. Gokil. Kok maksa? Eric Cantona yang bilang, raja gue hati-hati, King Cantona. Udah pernah ke Old Trafford? Udah ya, sering. Udah terakhir tahun kapan? Terakhir tahun lalu. Anjir masih nonton lu ya? Tahun lalu. Saya terakhir masih zaman Louis van Gaal. 2016. Karena nggak pengen nonton lagi. Gitu kan oleh Gunnar. Butut kita nggak pengen nonton gitu udah. Tapi masih tetap setia kalian. Jersey tetap dia beli sampai hari ini. Beli. Ya gitu fans bola gitu emang. Makanya fans bola tuh kalau sudah juga jersey Indonesia masih tetap beli kan sampai hari ini. Pasti beli. Kalau klub Indonesia apa? Gua PSMS Medan. Kita primordial sih. Jadi klub itu kan primordial ya, daerahnya mah Indonesia primordial pasti. Sesuai dengan ini ya, dengan daerahnya. Kayak itu bener. Kalau di Indonesia begitu. Kalau di Inggris luar negeri itu bisa nggak gitu. Gue pernah ketemu orang London asli. Gue dukungnya apa? Wolverhampton. Kenapa? Masih Inggris dari atas sampai bawah katanya. Pemiliknya apa dulu gitu. Kita mah nggak bisa. Untuk menjadi bobotoh seorang warga Jawa Barat syaratnya cuma satu. Lahir di Jawa Barat. Bobotoh lu. Gitu. Tapi di sini juga ada loh, bukan orang Jawa Barat tapi dia fans. Dan yang paling keren dari Persib itu Kang menurut gue adalah kan kalau klub-klub lain itu kan cuma kotanya doang ya kan. Maksudnya di Jawa Timur nih kan Surabaya Persebaya kan, Malang Arema gitu kan. Kalau Persib kotanya Bandung, satu Jawa Barat itu Persib sih ya kan. Tapi dari Jawa siap udah nggak ada lagi, Persita masih ada. Tangerang, apa kabar tuh Ada, masih ada gitu. Persikasi? Bekasi ada. Persikek? Cekek nggak ada Persikek? Oh ada dulu, tapi udah nggak tahu kemana. Persigar. Garut. Iya. Dia lagi mesen ininya, jersinya ada katanya, tapi udah susah. Iya. Kan aneh tuh anjir Garut Persigar. Kayak Jawa Barat tuh memang diwakilinnya sama Persib gitu. Dulu ada Bandung Raya dulu. Enggak, Kabupaten Bandung. Persikap. Iya, kalau Bogor Persikabo kan gitu. Kabupaten PSB Bogor. PSB ada dua. Banyak. Lumayan. Yang paling indah itu ketika 3 tahun paling indah di Jawa Barat adalah perserikatan terakhir Persib juara, Ligina pertama Persib juara, Ligina kedua Bandung Raya juara. 3 tahun itu kita di Bandung, ingat nggak sih, konvoy terus ya. Gitu ya. Ini gue nggak tahu nih yang sekarang di Persib bisa juara atau enggak. Waktu itu kita ketemu di Palembang kan? Di Jakabaring, Palembang. Itu apa namanya Persib lawan Persipura waktu itu ya. Gue nggak dukung dua-duanya sebenarnya, gue suka rame-ramenya aja kan. Dan terima kasih buat Iman CVI gitu ya yang menjamu gue di sana gitu kan ya. Dan itu sampai hari ini masih dikenang sama fans bobotoh Persib gitu. Iya. Kang, ayo dong kita ke stadion lagi, inget Jakabaring gitu. Kayak gitu-gitu. Salah satu tulisan gue paling keren soal bola yang pernah gue bikin, itu tulisan soal malam itu. Itu ada tulisan gue di Detik itu, malam terang di Jakabaring itu. Gue aja merinding, gue kayak Indonesia, gue suka Persib aja kagak gitu kan. Itu keren banget menurut gue. Oke, lu gak suka Persib? Jadi kalau berarti kamu fair ya, karena PSMS juga lagi nggak ikutan. Walaupun PSMS itu kan musuh buyutan tuh kan zaman dulu kan. Jadi siapa yang paling oke kata kamu di Indonesia di Liga 1? Klub bola. Ya kalau buat running klubnya manajemennya ya salah satu yang paling oke Persib sih menurut gue sih. Terlepas dari gua sama 3 bobotoh Iya. Gitu. Iya menurut soal paling oke Persib ya, karena menurut gue bola itu kan bukan cuma soal tandingnya doang kan. Iya. Bisa bagaimana running klubnya, manajemennya gimana, finansialnya gimana. Persib sesuatu yang paling oke tuh. Kalau misalnya disuruh mengurusin klub sepak bola mau nggak?
Gue udah sering tawarin. Ya makanya. Oh iya. Buat gue. Daripada artis yang ngurusin kan. Kan mereka ada duitnya. Duit siapa? Gitu. Ikut panas jadi kan. Mau nggak tapi kenapa ditolak terus selama ini? Ya karena itu kan buat gue tuh akan jadi full time komitmen kan gitu kan. Sementara fokus gue banyak di tempat lain lah. Kalau cuma ngobrol-ngobrol doang, gue beberapa kali sebenarnya ada orang mau bikin klub bola tuh ngobrol sama gue gitu. Tajir dong. Iya, terus gue bilang kayak kita nanti mau pemain ini bla bla bla. Gue bilang, bro, klub bola itu bukan soal pemainnya gue bilang, tapi soal apakah daerah yang lo wakilin itu merasa lo adalah perwakilan mereka apa enggak. Yeah. Karena kalau udah ada sense kayak gitu, lo mainin jelek juga orang tetap datang ke stadion nonton gitu kan. Gitu, waktu itu gue ngomong gitu kan. Nggak ngerti sih kayaknya dia sih. Dia udah bikin berarti. Oh, udah bikin, udah dilepas juga kayak sekarang. Berarti pebisnis. Gak dengerin Pebisnis sih. bola. Nah, kalau Indonesia sekarang. Nah, kan lagi bagus nih istilahnya ya. Lumayan lah. Berarti akan lawan Filipina di depan tuh sama lawan kok Irak sih, apa sih satu lagi? Satu grup sama siapa? Irak bener. Kansi gimana? Ya sebenarnya sih gede ya buat masuk ke fase berikutnya di penyisian Piala Dunia nih ya. 3 ya putaran. Iya gitu. Walaupun mudah-mudahan. Gila ya. Ya menurut gue sih kita secara sepak bola sih ada progres lah. Ada progres gitu. Masih jauh dari finish, masih jauh banget. Menurut gue sih gue selalu percaya bahwa tulang punggung sepak bola sebuah negara itu sebenarnya ya liganya sebenarnya, kompetisinya. Memang. Dan sekarang kan kompetisi lagi diberhentiin nih. Iya. Iya kan. Gue agak lucu sih sebenarnya menurut gue diberhentiin kan untuk kompetisi junior ya. Buat apa kompetisi? Naturalisasi aja. Setuju nggak Ngek? Jadi kan kita kan dikecam, bukan dikecam jadi bahan olok-olok Vietnam kemarin kan. Katanya bahwa media Vietnam bilang bahwa itu mah naturalisasi semua. Iya gue plus minus ya, karena gini, naturalisasi itu menurut gue solusi jangka pendek. Iya. Jangka pendek gitu ya. Ya memang lo harus mengakuin lah, itu para pemain naturalisasi teknik sama skill jauh lah menurut gue kan. Tapi sampai kapan kita mau kayak gini? Jadi menurut gue biarlah kita memetik buah manisnya dari naturalisasi, tapi jangka panjangnya harus dipikirin. Karena kan nggak mungkin tiap tahun lo naturalisasi kan. Nah terus PSSI-nya gimana? Badannya yang mengelola kompetisi, menurut kamu masih akan berulang masalah yang sama nggak? Kan nggak beres-beres kayaknya. Sebenarnya ya kalau ngomongin teknis sih kan, yang ngurusin kompetisi itu sebenarnya ya Badan Liga sama PT Liga kan gitu kan. Nah, ya ini menurut gue sebuah hal yang kok tiap tahun nggak beres-beres gitu kan. Lo tau gak sih masalah yang sebenarnya selalu apa ya, sederhana banget sebenarnya tapi selalu berulang tiap tahun. Jadwal. Aku pikir masalah rumput. Jadwal nggak pernah bener. Jadwal tuh pasti ribet lah. Ya nanti mungkin udah bikin ada NU, ada yang ikut Muhammadiyah. Enggak bukan itu Pak. Itu jadi kan itu biasanya kalau Ramadan aja. Itu Ramadan aja, bola aja. Gitu. Kalau soal teknis infrastruktur ya lagi diperbaikin kan. Tapi lapangan tuh salah satu yang ini sih, terus berulang juga. Kayak dulu kita sering bercanda. Tuh Pep Guardiola juga kalau disuruh main di sini mungkin belum tentu bisa karena lapangan nggak rata, Bro. Ini tiki taka gitu kan, boleh kemana-mana bisa jadi. Ya gitu. PR-nya banyak banget lah ya. Tapi ya itu dia, maksudnya Indonesia sepak bola, apalagi timnas Indonesia benar-benar bisa menyatukan Indonesia loh. Betul. Apalagi kalau misalnya kamu punya kesempatan rotasi nonton dukung timnas Indonesia di GBK langsung. Wah, nangis udah pernah belum sih? Saya nonton Super Junior waktu itu. Timnas Indonesia dong, Kak. Timnas Indonesia belum. Waduh, rasanya luar biasa. Dulu pernah nonton yang tapi terdekat ya, yang terdekat kita nonton yuk. Filipina. Nah, itu di sini kan mainnya kan? Yang Filipina kan pertama. Gue gak inget nanti di mana berikutnya ya. Cuman Kak menurut gue yang lebih gila dari nonton Indonesia di GBK di kandang. Nonton Indonesia away kan. Nah itu gak ada ngalahin rasanya. Itu yang belum pernah gue lakuin. Itu gak ada ngalahin rasanya. Lu dengan Indonesia Raya di Stadion Lawa. Wah bro, itu bener-bener. Yang paling... Itu bawaannya pengen mukul-mukul orang tuh. Oh dari batu gitu mana lo gitu. Gitu. Bawaannya mau perang aja gitu. Perang aja bawaannya. Bawaannya pengen mukul-mukul orang. Gue pernah ya 2000 berapa ya? 2017 apa 16 itu Indonesia semifinal atau away ke Vietnam. Hasilnya sih sebenarnya karena 2 leg kan. Jadi cuma butuh seri doang untuk lolos. Lolos kita. Gitu kan, menang nih kan. Gue jalan-jalan di Hanoi pakai jaket timnas bodo amat. Berani lu. Udah kayak orang paling gede sedunia aja ngapain lu. Lu menang nih gitu kan. Enggak. Kalau orang Vietnam baik-baik soalnya kan. Iya, tapi that kind of pride itu mereka takut sama netizen Indonesia. Itu hal yang belum pernah gue lakuin ya. Wah itu gila kan. Menurut gue nih ya, gue disuruh nonton misal lu nonton MU di Old Trafford, ya, lawan Liverpool, lo away nonton di Indonesia lawan Malaysia, tapi di Bukit Jalil. Gue milih lawan Malaysia di Bukit Jalil. Wah
Wah itu rasanya tuh. Kalau antar negara aman, mungkin sebenarnya antar kota nih. Kalau misalnya antar kota antar provinsi dong. Antar provinsi dalam artian gini, jangan kan pakai jersey tim daerah lain ya. Lu pakai mobil B aja ke Bandung. Lagi ada pertandingan, dikasih jari tengah. Ya sama kayak gue. Ingin rasanya sekali-kali. Gue pengen buka gitu, hei saya orang Bandung gitu, pengen gitu deh. Ya kayak gue gitu, gue nggak akan pernah pakai jersey Persib di Jakarta. Takut. Jadi gue dulu inget sebelum punya rumah, gue pernah ngekos di daerah Haji Nawi, Jakarta Selatan. Di rumah gue di sini lapang. Jadi rumah gue itu dindingnya kelapang. Ada tulisan gede banget Persib tai. Gede banget Persib tai. Pas gue ngontrak rumah itu dihapus. Ya nggak apa-apa ya, dihapus. Kan gue nggak nyuruh juga sebenarnya. Dihapus. Tapi mudah-mudahan ya sepak bola Indonesia maju, politik Indonesia juga fine-fine aja gitu ya. Ya politik sepak bola akan selalu menjadi dua berwarna yang kamu sih sukai. ya, betul. Ya dan entah ya. Gue ada salah satu kepikiran dari dulu loh, Nge. Someday jika gua ada rezekinya, ada jalannya, Tuhan mengizinkan gua menduduki sebuah jabatan, gua tuh pengen lu ada di tim gue. Gimana bos? Bisa dibantu bos? Gak yang soal gitu. Bagus. Gak gitu. Karena si Iman Syafi'i sempet nge-DM. Berikutnya gue bantu abang gue deh. Sekarang kita masih beda dulu ya bang, gitu. Santai man. Ntar besok juga kita bersatu, gitu kan. Gitu. Tapi dua orang ini, adik-adik gue ini, someday misalnya gitu gue jadi apa kayak gitu, sekjen PBB misalnya, menggantikan Kofi Annan. Udah. Kofi Annan aja udah meninggal. Butros Gali. Lebih tua lagi. Hutan mau. Transvili dan Kamar Sekolah. Anjrit anak tua banget, gila. Gua akan meminta kesediaan Pange untuk ada di tim. Siap. Bendahara. Deal dulu. Anjir. Kenapa sih? Pangeran Syah. Manusia multidimensi. Amin. Lu ngobrol sama dia apapun seru, pengetahuannya banyak banget, seringnya baca. Makanya gitu, nyambung sama Ronald karena sama orangnya kalau diajak ngomong apapun selalu nyambung. Thank you Prince. Thank you kan. Wih, Hakim, Prince Hakim. Amin. Pangeran ya. Apapun yang mau lakukan, sukses terus. Amin. Terima kasih. Dan, kita tunggulah kiprahnya mau di bidang apa lagi nih Pange nih. Siap. Nah, Rotizen kalau suka sama obrolan kita di tayangan ini, jangan lupa like, subscribe, and comment. Pangeran Syah.